Apakah Anda pernah merasa energi Anda terkuras atau tujuan hidup Anda mulai kabur setelah berinteraksi dengan seseorang? Hubungan yang kita jalin memiliki dampak besar pada kehidupan kita, baik secara emosional, mental, maupun spiritual. Tanpa disadari, ada orang-orang tertentu yang bukan hanya tidak mendukung Anda, tetapi juga menghambat pertumbuhan diri Anda. Video ini akan mengungkap 9 tipe orang yang sebaiknya Anda hindari jika ingin menjaga kedamaian batin, mencapai tujuan hidup, dan menjalani hidup dengan penuh integritas. Siapkah Anda untuk mengevaluasi kembali lingkaran sosial Anda? Mari kita mulai. Hidup adalah perjalanan menuju pencapaian diri, dan setiap langkahnya ditentukan oleh pilihan yang kita buat, termasuk siapa yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran pribadi kita. Sayangnya, tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita membawa dampak positif. Beberapa di antaranya bahkan tanpa disadari menjadi penghalang utama Anda untuk mencapai tujuan hidup. Orang-orang ini mungkin tampak seperti teman biasa, tetapi perilaku mereka bisa menjadi racun yang mengalihkan fokus Anda. Mereka tidak hanya gagal mendukung visi Anda, tetapi juga sering menanamkan kebiasaan buruk yang menjauhkan Anda dari jalan yang benar. Mungkin mereka terus-menerus mengajak Anda melakukan hal-hal yang membuang waktu atau memengaruhi Anda untuk meninggalkan kebiasaan baik demi hiburan sesaat. Mereka tidak pernah mendorong Anda untuk melangkah lebih jauh, tetapi malah membuat Anda ragu pada diri sendiri dan potensi Anda. Bayangkan ini, Anda memiliki tujuan besar, sebuah mimpi yang membutuhkan dedikasi penuh. Namun, setiap kali Anda mencoba memusatkan perhatian, mereka hadir dengan energi negatif atau komentar sinis yang perlahan mematikan api semangat Anda. Mereka tidak perlu secara langsung mengatakan bahwa tujuan Anda tidak penting. Kadang, cukup dengan sikap pasif atau ketidakpedulian mereka, Anda merasa kehilangan motivasi. Hati-hati, karena orang-orang seperti ini seringkali menggunakan pengaruh halus. Mereka bisa saja berkata, "Santai saja, hidup kan harus dinikmati," atau "Kamu terlalu serius, coba lebih rileks." Sekilas terdengar wajar, tetapi jika Anda merenungkan lebih dalam, saran ini justru menjauhkan Anda dari disiplin dan fokus yang diperlukan untuk menggapai mimpi Anda. Ingatlah bahwa tujuan hidup Anda adalah sesuatu yang sakral. Tidak semua orang layak menjadi bagian dari perjalanan itu. Energi Anda terbatas, dan Anda berhak memilih kepada siapa energi tersebut dialokasikan. Pilihlah orang-orang yang menginspirasi Anda, yang mengingatkan Anda pada potensi sejati Anda, dan yang hadir sebagai pengingat akan pentingnya bertahan di tengah godaan dunia. Sebagai individu yang bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri, tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan ini membawa saya lebih dekat ke tujuan saya, atau justru menjauhkan saya? Apakah mereka mendukung kebiasaan baik yang saya bangun, atau malah membangun tembok di antara saya dan impian saya? Jika jawabannya adalah yang kedua, mungkin sudah waktunya untuk menjaga jarak. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama mereka yang tidak melihat keindahan perjalanan Anda. Orang yang benar-benar mendukung Anda adalah mereka yang tetap berada di sisi Anda, meskipun jalur yang Anda pilih tidak populer atau sulit. Mereka akan mengingatkan Anda bahwa pilihan Anda adalah valid dan bahwa kerja keras Anda akan membuahkan hasil. Jadi, beranilah memilah siapa yang Anda biarkan tetap tinggal dalam hidup Anda. Anda adalah cerminan dari lingkungan Anda, dan orang-orang yang Anda pilih akan menentukan apakah Anda terus melangkah menuju puncak pencapaian, atau terjebak dalam lingkaran yang menghambat Anda. Setiap orang memiliki kompas moral yang membimbing mereka dalam membuat keputusan. Kompas ini, yang sering disebut sebagai integritas spiritual, tidak hanya berbicara tentang agama atau kepercayaan tertentu, tetapi juga mencakup nilai-nilai inti yang menjadi landasan perilaku mereka sehari-hari. Sayangnya, tidak semua orang hidup dengan integritas yang kuat. Ada orang-orang yang bergerak tanpa arah nilai, tanpa prinsip yang jelas, dan mereka dapat menjadi ancaman bagi kestabilan hidup Anda. Orang tanpa integritas spiritual seringkali mudah menyerah pada godaan jangka pendek atau keuntungan kecil, bahkan jika itu berarti mengkhianati kepercayaan orang lain. Mereka mungkin terlihat menawan, cerdas,
atau bahkan sukses di luar. Tetapi jika Anda melihat lebih dalam, tindakan mereka seringkali didasari oleh motif egois. Mereka tidak segan memanipulasi, menipu, atau mengorbankan hubungan untuk mencapai tujuan pribadi. Jika Anda membiarkan mereka terlalu dekat, Anda mungkin menemukan diri Anda dalam situasi yang merugikan atau bahkan ikut terseret dalam keputusan mereka yang tidak bermoral. Bayangkan seorang rekan atau teman yang seolah mendukung Anda di depan, tetapi di balik layar memanfaatkan kepercayaan Anda untuk keuntungan mereka. Mungkin mereka membocorkan rahasia, menjatuhkan Anda di hadapan orang lain, atau membuat kesepakatan yang hanya menguntungkan mereka. Berinteraksi dengan orang seperti ini tidak hanya membuat Anda frustrasi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan diri dan keyakinan Anda terhadap hubungan yang sehat. Lebih buruk lagi, kurangnya integritas spiritual seringkali menular. Ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, Anda mungkin mulai merasionalisasi tindakan mereka. Oh, dia terpaksa melakukan itu untuk bertahan hidup, atau mungkin ini hanya strategi yang harus dimaklumi. Tanpa disadari, Anda mulai menoleransi perilaku tidak bermoral dan membenarkannya sebagai bagian dari realitas. Lambat laun, nilai-nilai Anda sendiri bisa terkikis. Namun, Anda memiliki pilihan. Jangan biarkan nilai Anda terdistorsi oleh orang lain. Pilih untuk bersama mereka yang memiliki prinsip hidup yang jelas dan konsisten. Orang-orang dengan integritas spiritual yang kuat bukan hanya akan menghormati Anda, tetapi juga mendorong Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mereka adalah individu yang akan tetap berpegang teguh pada kebenaran, bahkan ketika itu tidak menguntungkan bagi mereka. Berinteraksi dengan mereka memberi Anda rasa aman, inspirasi, dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Mereka adalah teman sejati yang mendukung Anda dengan tulus, tanpa agenda tersembunyi. Dalam perjalanan hidup Anda, merekalah yang akan menjadi fondasi kokoh, membantu Anda tetap berdiri teguh meskipun badai datang menghampiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dikelilingi oleh mereka yang mengorbankan prinsip demi keuntungan kecil. Percayalah, dunia masih dipenuhi dengan orang-orang yang hidup berdasarkan nilai luhur, yang tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga pada kebaikan bersama. Dengan memilih orang-orang seperti ini, Anda tidak hanya melindungi diri dari kerugian, tetapi juga menciptakan ruang untuk tumbuh bersama, menjadi lebih bijak, dan hidup dalam harmoni dengan nilai-nilai Anda. Anda adalah siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Jadi, pilihlah mereka yang memperkuat, bukan mereka yang meruntuhkan. Impian adalah inti dari keberanian kita untuk melangkah lebih jauh. Impian memberikan arah dalam hidup, membangkitkan semangat, dan menjadi sumber kekuatan saat perjalanan terasa berat. Namun, ada orang-orang yang justru menjadikan impian Anda bahan ejekan. Mereka tidak hanya meremehkan ambisi Anda, tetapi juga berusaha meyakinkan Anda bahwa impian itu tidak realistis, tidak penting, atau bahkan mustahil tercapai. Orang-orang ini mungkin datang dengan senyum dan tawa, tetapi di balik itu, komentar mereka menyakitkan. Mereka berkata, "Serius? Kamu yakin bisa melakukan itu?" Atau, "Itu kan cuma mimpi, coba lebih realistis." Meskipun terdengar seperti nasihat, sesungguhnya kata-kata itu mengikis kepercayaan diri Anda. Semakin Anda mendengarkannya, semakin Anda mulai meragukan kemampuan dan potensi Anda. Bahkan yang lebih berbahaya, mereka tidak selalu menertawakan impian Anda dengan terang-terangan. Terkadang, mereka meremehkan secara halus, dengan lelucon kecil atau sikap acuh. Mereka mungkin membiarkan Anda berbicara panjang lebar tentang visi Anda, tetapi respons mereka kosong atau dipenuhi skeptisisme. Hal ini membuat Anda merasa tidak dihargai, seolah-olah impian Anda tidak layak diperjuangkan. Ingatlah bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan Anda, dan itu wajar. Impian Anda adalah milik Anda, bukan milik mereka. Mereka tidak melihat dunia dari sudut pandang Anda, mereka tidak merasakan api semangat yang membara di dalam diri Anda. Namun, Anda tidak harus membuktikan nilai impian Anda kepada siapapun, terutama mereka yang memilih untuk menertawakannya. Alih-alih membiarkan diri Anda terpengaruh, pilihlah untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan percaya pada Anda.
Mereka tidak perlu sepenuhnya memahami impian Anda, tetapi mereka akan menghormatinya. Mereka akan memberi semangat saat Anda menghadapi tantangan dan mengingatkan Anda mengapa Anda memulai perjalanan ini. Teman sejati adalah mereka yang mengingatkan Anda bahwa potensi Anda tidak terbatas. Mereka tidak akan meremehkan visi Anda hanya karena itu tidak sesuai dengan realitas mereka. Sebaliknya, mereka akan membantu Anda melihat kemungkinan-kemungkinan baru dan mendorong Anda melangkah lebih jauh. Mereka memahami bahwa impian adalah bagian dari jiwa seseorang dan menertawakannya sama saja dengan mengabaikan esensi dari siapa Anda sebenarnya. Selain itu, Anda juga perlu membangun kepercayaan diri yang kuat untuk melindungi impian Anda dari orang-orang negatif. Ketahuilah bahwa setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang besar dalam hidup mereka pasti pernah ditertawakan atau diragukan. Tetapi mereka memilih untuk tidak mendengarkan komentar sinis tersebut. Mereka memilih untuk mempercayai diri sendiri dan terus melangkah meskipun dunia meragukan mereka. Jadi, jangan biarkan suara yang meremehkan memadamkan cahaya di dalam diri Anda. Impian Anda adalah bagian dari tujuan hidup Anda. Dan setiap langkah kecil menuju impian tersebut adalah bukti bahwa Anda memiliki keberanian untuk melawan arus, keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang tidak mendukung pertumbuhan Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang percaya pada Anda, yang berani bermimpi bersama Anda, dan yang akan merayakan setiap kemenangan, sekecil apapun itu. Karena disitulah Anda akan menemukan kekuatan untuk terus mengejar bintang-bintang Anda. Pemberian adalah simbol dari ketulusan, sebuah tindakan yang seharusnya murni berasal dari hati. Tetapi, tidak semua pemberian lahir dari niat baik. Ada orang-orang yang memberikan sesuatu kepada Anda, entah itu bantuan, waktu, atau hadiah, dengan harapan akan mendapatkan sesuatu sebagai balasan. Pemberian mereka bukanlah tanda cinta atau kepedulian, melainkan investasi terselubung yang mereka gunakan untuk mengendalikan, memanfaatkan, atau memanipulasi Anda di kemudian hari. Orang-orang seperti ini cenderung menggunakan pemberian mereka sebagai alat kekuasaan. Ketika mereka memberi, mereka seringkali tidak menyebutkan niat sebenarnya. Namun, di saat tertentu, mereka akan mengungkit pemberian tersebut dan membuat Anda merasa bersalah atau berutang budi. Misalnya, mereka mungkin berkata, "Aku kan sudah membantumu waktu itu, sekarang giliranmu." Atau lebih halus lagi, mereka mungkin menunjukkan rasa kecewa ketika Anda tidak memenuhi ekspektasi yang tidak pernah Anda sepakati. Hubungan dengan orang seperti ini perlahan-lahan berubah menjadi transaksi. Setiap interaksi menjadi permainan hitung-hitungan. Siapa yang memberi lebih banyak, siapa yang berhutang pada siapa. Tanpa disadari, Anda mungkin merasa terjebak dalam lingkaran di mana keputusan Anda tidak lagi murni berdasarkan kehendak hati, melainkan karena tekanan tidak langsung dari pemberian mereka. Penting untuk mengenali tanda-tanda dari niat tersembunyi ini. Pemberian sejati tidak memiliki agenda. Mereka yang benar-benar tulus memberi tanpa ekspektasi, tanpa kalkulasi, dan tanpa syarat. Mereka memberikan karena mereka peduli, karena mereka ingin melihat Anda bahagia, atau karena mereka memahami kebutuhan Anda. Pemberian mereka adalah ungkapan kasih yang tidak pernah mengikat Anda pada beban kewajiban. Sebaliknya, pemberian dengan niat tersembunyi seringkali diiringi dengan rasa kewajiban yang tidak nyaman. Anda merasa tidak bebas, seolah-olah ada sesuatu yang Anda hutangkan kepada mereka. Ketidaktulusan seperti ini bisa menjadi beban emosional yang terus-menerus mengganggu hubungan Anda. Namun, Anda memiliki kekuatan untuk melindungi diri dari manipulasi semacam ini. Pertama, tanamkan batasan yang jelas dalam hubungan Anda. Jika Anda merasa bahwa pemberian seseorang disertai dengan harapan yang tak terucapkan, jangan ragu untuk mengatakan, "Terima kasih atas niat baikmu, tetapi aku lebih suka menjaga hubungan kita tetap bebas dari rasa kewajiban." Kedua, berhati-hatilah dalam menerima bantuan atau hadiah yang terasa berlebihan. Jangan merasa harus mengatakan "ya" hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Belajarlah mengatakan "tidak" dengan tegas namun sopan. Menolak sesuatu bukanlah tindakan tidak sopan,
Itu adalah cara melindungi integritas dan kedamaian batin Anda. Yang terpenting, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memberi dengan cinta, bukan dengan kalkulasi. Orang-orang yang akan membantu Anda tanpa mengungkit-ungkit, yang melihat Anda sebagai individu yang bebas, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka adalah orang-orang yang membuat Anda merasa dihargai, bukan dimanfaatkan. Hidup adalah tentang hubungan yang murni dan tulus, bukan tentang siapa memberi lebih banyak atau siapa yang berhutang. Pilihlah untuk menjaga hubungan Anda tetap sehat dengan menolak terjebak dalam lingkaran manipulasi. Ketika Anda memutuskan untuk membangun kehidupan bersama orang-orang yang benar-benar tulus, Anda akan merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih bebas menjadi diri sendiri. Dalam perjalanan hidup, salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah diterima apa adanya. Kita ingin merasa bahwa kita dihargai dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Namun, ada orang-orang yang tampaknya selalu berusaha mengubah, mengkritik, atau bahkan merendahkan kita karena tidak sesuai dengan standar mereka. Mereka memandang Anda melalui lensa ekspektasi pribadi mereka, bukan dari sudut pandang penerimaan tulus. Orang-orang seperti ini seringkali mengatakan bahwa mereka peduli, tetapi kepedulian mereka bersyarat. Mereka mencintai Anda hanya jika Anda memenuhi kriteria tertentu. Anda mungkin pernah mendengar komentar seperti, "Kamu seharusnya lebih seperti ini," atau, "Kalau saja kamu bisa berubah, kamu pasti lebih baik." Pada awalnya, ini mungkin terasa seperti masukan yang membangun. Namun, semakin lama, kritik mereka terasa menggerogoti harga diri Anda, membuat Anda merasa bahwa diri Anda tidak pernah cukup baik. Ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, Anda mulai meragukan keunikan diri Anda. Anda mungkin tergoda untuk mengubah siapa Anda demi mendapatkan penerimaan mereka. Anda mulai menyesuaikan diri, mengorbankan preferensi, impian, bahkan nilai-nilai Anda, hanya untuk memenuhi standar yang mereka tetapkan. Namun, pada akhirnya, Anda merasa kehilangan diri sendiri. Ketidaksempurnaan Anda bukanlah sesuatu yang harus dihapuskan. Itu adalah bagian dari siapa Anda. Keunikan Anda adalah kekuatan Anda, bukan kelemahan. Orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda akan mencintai Anda dengan sepenuh hati, tanpa syarat. Mereka mungkin memberikan masukan ketika Anda memerlukannya, tetapi mereka melakukannya dengan penuh kasih dan tanpa maksud merendahkan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberi ruang bagi Anda untuk menjadi diri sendiri. Orang yang menerima Anda apa adanya tidak akan memaksa Anda untuk berubah demi kepuasan mereka. Sebaliknya, mereka mendukung Anda dalam perjalanan Anda untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sejalan dengan kepribadian dan tujuan hidup Anda. Penting untuk mengenali siapa saja yang berada di lingkaran Anda. Apakah mereka mendukung otentisitas Anda, atau justru mencoba membentuk Anda menjadi sesuatu yang bukan diri Anda? Jika Anda merasa harus terus-menerus membuktikan nilai Anda, atau memenuhi ekspektasi yang tidak realistis, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi hubungan tersebut. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa orang lain juga menerima Anda. Ketika Anda berdamai dengan siapa Anda sebenarnya, Anda tidak akan lagi merasa perlu mencari validasi dari orang lain. Anda akan belajar bahwa pendapat mereka bukanlah cerminan dari nilai diri Anda. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan bersama mereka yang tidak melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan Anda. Orang-orang yang tepat akan membuat Anda merasa cukup, bahkan di saat Anda sedang berjuang atau melakukan kesalahan. Mereka tidak hanya mendukung Anda dalam pencapaian, tetapi juga merangkul Anda di saat-saat sulit. Jadilah diri Anda sendiri, tanpa rasa takut atau malu. Beranilah untuk memilih hubungan yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang menerima Anda apa adanya, Anda akan merasa lebih bebas, lebih bahagia, dan lebih mampu mencapai potensi penuh Anda. Tidak ada hal yang lebih mengecewakan daripada seseorang yang tampaknya ramah dan mendukung di depan Anda, tetapi diam-diam menusuk dari belakang. Orang-orang seperti ini hidup dengan dua wajah, satu yang penuh senyum dan keramahan, dan satu lagi yang penuh dengan kebohongan, gosip, dan fitnah.
Mereka adalah ahli manipulasi yang tahu bagaimana menjaga citra baik di depan Anda, sementara di belakang, mereka mengkhianati kepercayaan Anda demi keuntungan mereka sendiri. Ketika Anda menghadapi orang seperti ini, awalnya Anda mungkin merasa aman dan nyaman. Mereka mendengarkan cerita Anda, berbagi tawa, dan tampaknya menjadi teman sejati. Namun, seiring waktu, Anda mulai mendengar desas-desus atau komentar negatif tentang diri Anda yang tidak seharusnya diketahui orang lain. Saat itulah rasa sakit pengkhianatan muncul. Anda mulai meragukan kejujuran mereka dan bertanya-tanya, apakah aku salah memilih teman? Menghadapi pengkhianatan seperti ini adalah pukulan yang menghancurkan. Tidak hanya kepercayaan Anda yang dilanggar, tetapi Anda juga merasa kehilangan keamanan emosional yang sebelumnya Anda miliki. Anda mulai mempertanyakan hubungan Anda dengan orang lain, merasa ragu untuk terbuka, dan bahkan mungkin menutup diri. Luka ini, meski tidak terlihat, membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun penting untuk memahami bahwa perilaku mereka bukanlah cerminan dari siapa Anda, melainkan dari karakter mereka yang lemah. Orang yang tulus tidak akan merasa perlu menjatuhkan orang lain untuk menaikkan diri sendiri. Mereka tidak akan merasa terancam oleh keberhasilan atau kerentanan Anda. Sebaliknya, mereka akan menjaga kepercayaan yang Anda berikan kepada mereka sebagai sesuatu yang sakral. Untuk melindungi diri dari orang yang bermuka dua, belajarlah membaca tanda-tandanya. Orang seperti ini sering memiliki pola perilaku yang konsisten. Mereka gemar membicarakan orang lain di hadapan Anda, bersikap berlebihan untuk mendapatkan perhatian atau kepercayaan, dan cenderung mencari keuntungan dari hubungan. Jika seseorang dengan mudah berbicara buruk tentang orang lain kepada Anda, ada kemungkinan besar mereka juga melakukan hal yang sama tentang Anda kepada orang lain. Pertahankan lingkaran kecil yang terdiri dari orang-orang yang tulus dan jujur. Orang-orang yang akan berbicara langsung kepada Anda jika ada masalah, bukan menyebarkannya di belakang Anda. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun di atas transparansi dan saling menghormati. Yang terpenting, jangan biarkan pengkhianatan membuat Anda kehilangan keyakinan pada manusia. Masih banyak orang baik di dunia ini, orang-orang yang akan mendukung Anda dengan hati yang tulus tanpa niat tersembunyi. Fokuskan energi Anda pada mereka yang menunjukkan integritas, ketulusan, dan keaslian. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang hanya ada di sisi Anda saat mereka mendapatkan manfaat darinya. Jangan takut untuk melepaskan hubungan yang merugikan. Ketika Anda menjaga diri dari mereka yang berwajah dua, Anda menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih murni dan penuh kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi setiap hubungan. Jika seseorang tidak menghargai kepercayaan Anda, lepaskanlah mereka dengan bijaksana. Anda berhak mendapatkan hubungan yang membawa kedamaian, bukan keraguan. Di dunia ini, ada orang-orang yang akan mencintai Anda tanpa agenda, berbicara dengan kejujuran, dan menjaga nama baik Anda, baik saat Anda hadir maupun saat Anda tidak ada. Cari mereka, hargai mereka, dan lepaskan yang lainnya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kedamaian batin adalah harta yang tak ternilai. Kedamaian ini adalah tempat di mana Anda merasa tenang, stabil, dan mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak. Namun, ada orang-orang yang, entah sadar atau tidak, menjadi perampok terbesar dari ketenangan tersebut. Mereka sering disebut sebagai vampir energi, sosok yang, alih-alih memberi semangat atau kenyamanan, justru menyedot kebahagiaan dan kedamaian Anda. Orang-orang ini hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang terus-menerus mengeluh, mempermasalahkan hal-hal kecil, atau selalu membawa energi negatif ke setiap percakapan. Ada pula yang menuntut perhatian dan waktu Anda tanpa henti, membuat Anda merasa lelah secara emosional dan fisik. Mereka mungkin meminta saran yang sama berulang kali, tetapi tidak pernah benar-benar mendengarkan atau bertindak. Dalam hubungan semacam ini, Anda merasa seperti sedang menanggung beban tambahan yang bukan milik Anda. Vampir energi ini juga bisa muncul dalam bentuk orang yang selalu menciptakan drama. Mereka membuat masalah kecil tampak besar, menyulut konflik, atau bahkan sengaja memanipulasi emosi Anda untuk mendapatkan simpati. Tanpa disadari, kehadiran mereka menguras perhatian Anda, mengacaukan keseimbangan batin Anda,
dan membuat Anda merasa seolah-olah Anda tidak pernah cukup baik untuk mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa Anda memiliki kendali atas siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam kehidupan Anda. Kedamaian batin Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Tidak ada yang berhak merusaknya kecuali Anda membiarkannya. Langkah pertama untuk melindungi kedamaian ini adalah dengan mengenali orang-orang yang cenderung menguras energi Anda. Jika Anda merasa lelah secara emosional setiap kali berinteraksi dengan seseorang, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut mungkin tidak sehat. Setelah mengenali mereka, belajarlah untuk menetapkan batasan. Ini bukan tentang menjadi tidak peduli atau mengabaikan orang lain, tetapi tentang menjaga keseimbangan dalam hidup Anda. Anda bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Anda bisa memutuskan untuk tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu atau menarik diri dari percakapan yang hanya membawa energi negatif. Batasan adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri, sebuah langkah penting untuk melindungi kesehatan mental dan emosional Anda. Selain itu, fokuskan energi Anda pada orang-orang yang membawa kebahagiaan, dukungan, dan kedamaian ke dalam hidup Anda. Mereka yang memberi tanpa mengharapkan imbalan, yang hadir dengan niat baik, dan yang membuat Anda merasa dicintai dan dihargai. Lingkaran kecil yang penuh dengan hubungan tulus, jauh lebih berarti daripada kerumunan besar yang penuh dengan hubungan kosong. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang hanya membawa ketegangan dan kekacauan. Kedamaian batin Anda adalah aset paling berharga, sebuah cahaya dalam diri Anda yang harus Anda lindungi dengan segala cara. Lepaskan mereka yang menguras energi Anda, dan alihkan fokus pada orang-orang dan hal-hal yang membawa kebahagiaan sejati. Ingatlah, Anda berhak untuk hidup dalam kedamaian. Anda berhak untuk merasa bebas dari beban emosi yang tidak perlu. Pilihan ada di tangan Anda. Lindungi hati Anda, pilih kedamaian Anda, dan biarkan hidup Anda dipenuhi oleh energi yang positif dan menyembuhkan. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, dukungan dari orang-orang di sekitar Anda adalah bahan bakar yang memotivasi. Namun, tidak semua dukungan datang dari hati yang murni. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ingin Anda sukses, tetapi diam-diam merasa tidak nyaman jika kesuksesan Anda melampaui mereka. Dukungan mereka hanya sebatas pada titik di mana Anda masih berada di bawah bayangan mereka, karena di balik senyuman mereka, tersembunyi rasa iri atau ketakutan akan kehilangan kendali. Orang seperti ini mungkin terlihat ramah, bahkan memberikan pujian atau nasihat. Namun, ada batas tak terlihat yang mereka tarik, di mana mereka mulai merasa terancam jika Anda melangkah terlalu jauh. Mereka mungkin menyembunyikan informasi yang berharga, mengurangi antusiasme mereka terhadap pencapaian Anda, atau bahkan memberikan kritik halus yang membuat Anda meragukan langkah Anda. Mereka adalah teman bayangan, yang mendukung Anda hanya jika kesuksesan Anda tidak mengganggu posisi mereka. Interaksi dengan mereka seringkali membuat Anda merasa bingung dan tidak nyaman. Ketika Anda berbagi kabar baik, antusiasme mereka terasa dipaksakan. Mereka mungkin berkata, "Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, tantangannya masih banyak loh." Komentar seperti ini bisa terdengar biasa saja, tetapi jika diulang-ulang, mereka menciptakan pola yang membuat Anda merasa kecil dan kurang percaya diri. Penting untuk memahami bahwa perilaku mereka tidak selalu berasal dari niat jahat. Sebagian besar waktu, mereka bertindak dari tempat ketakutan, takut kehilangan validasi, merasa tidak relevan, atau bahkan merasa kalah dalam perlombaan yang sebenarnya tidak pernah ada. Namun, terlepas dari alasan mereka, hubungan semacam ini dapat menjadi penghalang besar bagi pertumbuhan Anda. Kesuksesan yang sejati adalah tentang merayakan perjalanan Anda tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Temukan orang-orang yang benar-benar bahagia untuk Anda, yang mendukung langkah Anda tanpa syarat, dan yang merayakan pencapaian Anda seolah-olah itu pencapaian mereka sendiri. Hubungan semacam ini adalah hubungan yang membangun, di mana energi positif mengalir bolak-balik tanpa rasa iri atau persaingan. Jika Anda menemukan diri Anda terjebak dalam hubungan dengan orang yang tidak nyaman dengan kesuksesan Anda, ini adalah saatnya untuk menetapkan batasan. Anda tidak harus memutus hubungan sepenuhnya, tetapi Anda bisa mengelola intensitasnya.
Hindari berbagi detail yang terlalu intim tentang pencapaian Anda dengan mereka jika itu hanya akan memicu ketidaknyamanan. Pilih untuk berbicara dengan orang-orang yang benar-benar mendukung Anda. Yang terpenting, jangan pernah meredupkan cahaya Anda hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman. Kesuksesan Anda adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan keberanian Anda untuk bermimpi besar. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun atas pencapaian Anda, dan Anda tidak perlu meminta maaf karena melangkah lebih jauh dari mereka yang memilih untuk tetap di tempat. Hidup ini adalah perjalanan pribadi. Anda memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih impian Anda tanpa dibebani oleh rasa bersalah atau rasa takut mengancam ego orang lain. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung Anda sepenuhnya, yang menginspirasi Anda untuk terus maju, dan yang memahami bahwa kesuksesan tidak pernah menjadi permainan menang kalah. Bersama orang-orang seperti itu, Anda tidak hanya akan mencapai kesuksesan, tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati di setiap langkah perjalanan Anda. Kepercayaan adalah pondasi setiap hubungan yang sehat. Ketika Anda berbagi cerita, rahasia, atau perasaan terdalam Anda dengan seseorang, Anda memberikan mereka sebuah kehormatan, sebuah akses istimewa ke ruang paling rentan dalam diri Anda. Namun, ada orang-orang yang tidak menghargai kepercayaan ini. Mereka yang, dengan mudahnya, membocorkan percakapan pribadi Anda kepada orang lain. Pengkhianatan ini meninggalkan luka yang dalam, membuat Anda ragu untuk terbuka lagi kepada siapapun. Orang yang membocorkan percakapan pribadi seringkali melakukannya dengan alasan yang tampak tak berbahaya. Mereka mungkin mengatakan, "Aku hanya bercerita karena aku pikir itu penting," atau "Aku yakin dia tidak keberatan kalau aku cerita ini." Namun, tindakan ini bukan hanya pelanggaran batas, tetapi juga sebuah pernyataan tidak langsung, bahwa apa yang Anda percayakan kepada mereka tidak cukup bernilai untuk dijaga. Akibatnya, Anda merasa terpapar dan terkhianati. Apa yang seharusnya menjadi momen koneksi dan keintiman berubah menjadi rasa malu dan keraguan. Anda mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu percaya? Apakah aku salah berbagi cerita ini? Namun, kenyataannya, kesalahan bukan ada pada Anda. Kepercayaan yang Anda berikan adalah sebuah hadiah, dan mereka gagal menjaganya. Seseorang yang terus membocorkan percakapan pribadi seringkali menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Mereka mungkin ingin terlihat menarik, penting, atau berkuasa dengan membagikan rahasia Anda kepada orang lain. Tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas dan rasa hormat terhadap Anda. Jika mereka berbicara tentang Anda kepada orang lain, bukan tidak mungkin mereka juga berbicara tentang orang lain kepada Anda. Pola ini menunjukkan bahwa mereka tidak layak mendapatkan kepercayaan Anda. Namun, meskipun dikhianati, Anda tidak perlu kehilangan kepercayaan pada manusia sepenuhnya. Pengalaman buruk ini adalah pengingat untuk lebih selektif dalam memilih orang-orang yang Anda izinkan masuk ke dalam lingkaran terdalam Anda. Tidak semua orang layak menerima cerita pribadi Anda, dan tidak semua orang mampu menjaga rahasia dengan sepenuh hati. Lindungi diri Anda dengan cara yang bijak. Sebelum berbagi sesuatu yang penting, tanyakan pada diri sendiri, apakah orang ini benar-benar dapat dipercaya? Apakah dia telah menunjukkan integritas dalam hubungan kami? Kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibangun secara perlahan melalui tindakan konsisten, bukan janji manis atau basa-basi. Ketika Anda menemukan orang yang benar-benar dapat dipercaya, hubungan tersebut menjadi aset yang luar biasa. Anda merasa aman untuk berbagi, bertumbuh, dan bahkan berproses dalam kerentanan Anda. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang akan membawa rahasia Anda sampai ke liang lahat, karena mereka memahami bahwa menjaga kepercayaan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga penghormatan terhadap siapa Anda. Hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus mengkhawatirkan siapa yang mungkin membocorkan cerita Anda. Pilih dengan bijak siapa yang Anda percayai, dan jangan ragu untuk menarik kembali kepercayaan dari mereka yang telah menyalahgunakannya. Bukan berarti Anda harus menjadi tertutup sepenuhnya, tetapi Anda memiliki hak untuk menjaga batas-batas emosional yang melindungi kedamaian dan martabat Anda. Pada akhirnya,
kepercayaan adalah hadiah yang hanya diberikan kepada mereka yang pantas menerimanya. Dengan melindungi diri Anda dari orang-orang yang tidak menghargai kepercayaan Anda menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih tulus dan bermakna. Anda layak merasa aman dan dihormati, selalu. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.